Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, pada semangat semua ya buat belajar. Ya Bu, Hari ini kita akan belajar tentang fikih. ya, kita hari ini belajar fikih. Ada yang tahu apa materinya? Belum Bu. Belum ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita bermakna. Oke, Nur Laila Sari silahkan pimpin doanya. Ya Bu, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, dibahasin dulu ya. Ya Bu. Nur Laila Sari hadir. Hadiro. Ajeng Putri hadir. Hadiro. Leni Nur Aini hadir. Hadir Bu. Ayu Rahmawati hadir. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, oke, sebelum kita masuk belajar, disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya, silakan dikeluarkan. Kita mulai ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Akikah dan kurban. Oke, hari ini kita belajar mengenai akikah dan kurban. Oke, ada yang tahu mengenai pengertian kedua ini? Ada yang bisa menjelaskannya? Atau segelintir tahu gitu? Potong kambing ya Bu. Iya, ada lagi? Potong sapi. Oke, ada lagi? Potong unta. Unta, tapi di Indonesia nggak ada unta ya? Iya, Bu. Ya, adanya di Arab. Oke, jadi sebelum dari rangkaian kurban dan akikah ini disebut apa? Penyembelihan. Nah, sembelih ini dalam bahasa Arab disebut al-zakah. Al-zakah yang berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah memutus jalan makan. Kalau menyembelih kan diputusnya di bagian leher. Dan itu yang diputus adalah jalan makannya, jalan makan, minum, dan saluran pernafasannya. Nah, disunahkan juga dalam penyembelihan itu alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Tujuannya untuk apa? Agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita masuk ke akikah dan kurban, Ibu punya video pembelajaran. Karena kita tidak ada proyektor, jadi kalian bisa lihat dari laptop ini saja ya. Baik, Baik, Bu. sebentar, Ibu putarkan videonya. Sambil melihat videonya, kalian bisa mencatatnya ya, hal-hal yang penting. Nanti di bagian akhir akan Ibu adakan quiz terkait materi ini, oke? Baik, Baik, Bu. Oke, silakan ditonton. Akikah dan kurban. Akikah secara bahasa artinya memutus atau merubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula, seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik.
Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah mempunyai tujuan khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat, serta kambing dan domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoraba yang berarti dekat. Mohon maaf ya, Islam. Iya, Ibu. Oke, bisa langsung. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Oke, cukup ya videonya. Sudah dicatat ya materi-materi yang terpenting terkait akikah dan kurban. Oke, selanjutnya kita akan mulai belajar. Kita hari ini akan menggunakan metode jigsaw. Sebelumnya di pelajaran-pelajaran berikutnya kita belum pernah menggunakan metode ya. Hari ini kita akan menggunakan model jigsaw. Bagaimana? Nanti setelah ini Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu terbagi atas kelompok ahli dan kelompok awal. Yang awal, oke, ini kelompok awalnya terlebih dahulu ya. Kelompok 1 Nurlaila Sari dan Ayu Rahma. Kelompok kedua yaitu Ajeng Putri dan Leni. Ini kelompok awal ya. Lalu, nah sudah mengetahui kelompok awalnya, Ibu akan bagi kelompok ahlinya. Sekarang silakan ditukar duduknya kalian. Nurlaila Sari dengan Ajeng Putri, Ayu Rahma dan Leni. Ayo silakan bertukar. Oke, sudah ya. Jadi kelompok ahli, yang kelompok ahli 1 Ayu Rahmawati dan Leni ya. Dan kelompok ahli 2 Nurlaila Sari dan Ajeng. Nah, kelompok 1 ahli silakan belajar dicari dari lewat jurnal, internet atau buku cetak yang sudah disediakan mengenai akikah, dan kelompok 2 mengenai kurban. Bisa dipahami? Siap, Bu. Oke, yuk dimulai dari sekarang. Berapa menit, Bu? Iya, satu lagi. Jadi yang dicari adalah ada 3 poin. Silahkan dicari mengenai 1 pengertiannya, 2 hukumnya, dan yang ketiga ketentuannya. Oke, bisa dipahami ya. Ibu kasih kalian waktu 30 menit 20 menit untuk mencari dari berbagai sumber yang relevan tentunya ya. Lalu nanti Ibu akan kasih arahan lagi, oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, silakan. Oke, sudah 20 menit ya. Apakah sudah selesai semuanya? Bentar lagi, Bu. Dikit lagi. Bentar lagi. 5 menit lagi ya, Ibu kasih waktu ya. Sudah hafal anggota kelompoknya ya, Ibu akan hapus ini. Ya. Oke,
waktunya habis. Silahkan Leni dan Nurlaila Sari atau kelompok ahli kembali ke kelompok awal. Silakan. Oh, dibalik Putar lagi. Ibu. Oke, jadi sekarang dua kelompok ini sudah mempelajari keduanya dari akikah dan kurban. Sudah pada tahu semua ya. Jadi silakan diskusikan kembali, nanti dipresentasikan hasilnya mengenai tiga ini. Oke, tadi sudah dapat semua kan? Silakan dirembukan dengan ke kelompoknya tentang ketiga ini. Sekarang dibalik ya. Tadi kelompok satu kedapatan apa? Akikah. Akikah. Sekarang kelompok satu silakan bicarakan tentang kurban dan cari ketiga hal ini. Dan kelompok dua cari mengenai akikah dan bicarakan ketiga hal ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bu, saya berarti kurban, Bu. Ya, 5 menit kemudian Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Oke? Ajeng bawa pena nggak, jangan Bawa Bu. kurban. Ini penanya macet-macet. Sedih deh. Jangan Boleh. Ya, Allah. Alhamdulillah. Oke, sudah 5 menit ya. Sekarang Ibu minta dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Mau diwakilkan atau bergantian juga boleh. Ya, boleh. Ayo, silakan. Sebentar Bu. Ya. Udah belum? Kurban saya. Kamu akikah? Tentang akikah ya, kelompok 2 ya. Iya Bu. Baik, pengertian akikah. Jadi akikah adalah berasal dari bahasa Arab, berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Sedangkan menurut bahasa istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada dasar hukum akikah. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar yaitu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Ketentuan akikah ya, yaitu dari sudut umur binatang akikah dan kurban sama saja. Memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tetapi boleh dijual walaupun kulitnya. Sudah Bu. Silakan dari kelompok 2 1 maaf dipresentasikan. Saya, Nanti Bu. Ibu simpulkan. Pengertiannya dulu. Pengertian kurban berasal dari bahasa, yaitu koroba yang artinya dekat. Sedangkan secara istilahnya menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya selepas salat hari raya Idul Adha, di mana hari tasyrik itu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Semata-mata untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban itu adalah sunnah mu'akkad, Bu. Nih, Laila mau jawab yang ketentuan, Bu. Oke, silakan. Ketentuan hewan kurban yang pertama yaitu cukup umurnya. Yang kedua itu tidak dalam kondisi cacat. Yang ketiga itu kondisi badannya sehat, Bu. Oke, betul sekali ya semuanya. Jadi sedikit disimpulkan bahwasannya akikah dan kurban adalah bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurban sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu pada hari raya Idul Adha. Sedangkan akikah itu pada saat kelahiran bayi. Pada hari apa saja? Disunahkan pada hari ke-7, 14, dan 21. Oke. Nah, untuk ketentuan pembagiannya pun hewan kurban dan akikah itu hampir sama ya. Seperti umur, lalu cacat atau tidaknya binatang, lalu pembagian. Disunahkan daging akikah. Nah, kalau daging kurban itu bedanya, kalau daging kurban disembelih, dipotong-potong lalu bisa dibagikan. Kalau untuk akikah disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, dari diskusi tadi apakah ada yang ingin bertanya?
Atau cukup? Cukup, Bu. Nah, kalau sudah cukup, Ibu punya games namanya turnamen games. Nah, sebelum kita masuk ke turnamen games, Ibu meminta tolong sama kalian untuk berdiri dan menyingkirkan mejanya terlebih dahulu. Disingkirkan ke belakang ya. Singkirkan. Baik, Bu. Oke, silakan berdiri sesuai dengan kelompok awal ya. Baik, Bu. Di sini saja, di sini saja. Oke, cara mainnya adalah nanti sistem lukir. Yang depan jawab, kalau misalkan yang depan sudah jawab, lalu yang keduanya jawab. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nanti sebelum menjawab silakan baca soalnya terlebih dahulu. Gini ya. Oke, silakan mulai. 1, 2, 3. Ella baca. Kapan dilaksanakan ibadah kurban? Pada hari raya Idul Adha, Bu. Hari Tasyrik 11, 12, 13. Oke, betul, silakan. Leni. Hewan apa saja yang diperbolehkan untuk berkurban? Sapi, kambing, dan unta. Oke, betul, silakan. Apa, Bu? Baca lagi. Berapa baca. ekor kambing untuk laki-laki dalam ibadah akikah? 2, Bu. Oke, betul, silakan. Akikah dilaksanakan 1 kali seumur hidup. Benar atau salah? Nah, benar, Bu. Oke, betul, silakan. Berapa ekor kambing untuk laki-laki dalam ibadah akikah? 1, Bu. Ella, inilah. 2, Bu. 2, Bu. Oke, silakan. Berapa ekor kambing untuk anak perempuan dalam ibadah akikah? 1, Bu. Oke, yuk lanjut terakhir. Buruan ayo. Yang mana, Bu? Kelompok 1, silakan. Berapa kapasitas itu, Bu? Iya, akikah Oh, boleh. akikah boleh dilaksanakan pada hari ke-25 setelah lahirnya bayi. Benar, Bu? Tidak. Oke, betul. Ayo, Ayo. lanjut. Berapa tahun sekali kurban dilaksanakan? 1 tahun sekali pada Idul Adha. Oke, betul semua. Yeay. Oke. Pintar-pintar banget anak ibu ya. Jadi Alhamdulillah. Yang betul semua, semuanya dapat nilai tambahan dari Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar banget ya anak-anak. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa dimanfaatkan ya. Dan tidak cuma kita belajar hari ini, tapi bisa dipraktikkan atau kalian bisa menyalurkan ilmunya kepada adik kalian, teman kalian yang belum tahu. Oke? Baik, Bu. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Nurul Elasari, silakan dipimpin doa tutup belajarnya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Barakallahu. Oke, terima kasih ya semuanya. Nah, Ibu harap kalian setelah belajar hari ini tidak hanya belajar di sini, tapi juga belajar di rumah. Ibu tidak akan kasih tugas, tapi jangan lupa Ibu akan mengadakan tugas lagi ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya semuanya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bu. See you.